sidang melawan PIK 2 berlangsung ricuh. Pengacara Aguan membawa bekingan preman. Di dalam ruang sidang pengacara Aguan nyolot dan marah-marah terhadap warga. Tak terima dengan sikap itu, warga pun melawan dan menyanyikan lagu Bayar-Bayar Polisi milik band Sukatani. Bayar-Bayar Polisi menggema di ruang sidang, diteriakan oleh perwakilan dari warga masyarakat Banten seperti yang ada dalam tayangan video berikut ini. Saya ingin tegaskan sekali lagi kepada Aguan, Antoni Salim, Jokowi, Erlangga. Saya katakan kepada kalian semua, kami sudah siap bertarung pada materi pokok perkara. Sudah banyak buktinya. Bukti pertama apa? Arsin, Kadeskot, dan Sekdesnya sudah masuk penjara. Dua penerima kuasa hukum juga sudah masuk penjara. Makanya saya ingatkan, jangan dekat-dekat dengan oligarki perampas tanah rakyat nih. Kalian bisa ditumbalkan seperti Arsin dan juga kuasa. Kalian jangan mau. Jangan makan duit haram dari Aguan. Gak usah banyak balas. Sudah, kemarin saya nggak inginkan. Anda bicara orang dengar. Orang kemarin saya inginkan. Yang gagal aja udahlah. Yang gagal aja udah. Ini pengadilan. Saudara siapa? Saudara siapa? Kuasa bukan? Kuasa bukan? Mediasi gagal. Udah, mediasi gagal aja udah. Para penjahat, orang yang merusak tangga. Nggak boleh begitu. Mediasi itu jangan ambil kepentingan sendiri. Boleh. Saling mendengar aja, Bu. Mediasi gagal. Hati-hati. Negara nanti panggilan sidang kita tunggu aja nanti saat panggilan sidang. Memang dibikin ribut supaya nggak jadi. Memang begitu kok. Nah, Saya diam, tapi jangan tuduh. Itu nggak ada namanya. Bilang jangan ada. Gimana? Pikir ini saya di sini pengadilan atau enggak? Jangan main-main sama saya. Ya, enak aja kalian. Dan kalau kalian bicara tunjuk-tunjuk, saya juga akan tunjuk. Ya. jangan langsung kompor aja bang, ngapain kita harus bicara. Mediasi tidak ada penjara negara Indonesia. Kita bela negara. Mereka sudah dijarah kok diam saja. Dasarnya takut, dasarnya emang sangat Cina. Dasarnya emang takut, dasarnya emang takut. Hari ini Jokowi tangkap, aku Jokowi tangkap. Awas, kursi rakyat mau dibawa. Bayaran. Banyak masa-masa bayarannya datang. Kami tidak sebagai bayaran. Masa bayaran. Kita Garuda Yang datang bayaran. Kalau sudah dipanggil patut
Bukan hanya lewat kuasa hukum Aguan, Antoni Salim, Jokowi. Kalian ini yang sudah menyengsarakan Republik ini. Kalian menyengsarakan rakyat Banten. Kalian juga yang buat PSN, yang membuat wilayah laut dan daratan di tanah air ini rusak semua. Kau yang membuat rakyat terzolimi. Kau tidak berani datang utus kuasa hukum. Hari ini kuasa hukum kau nanya-nanya kami hadir atau tidak. Hadir nih, Edi Mulyadi datang. Prinsipal semuanya datang. Kau yang tidak pernah datang sekalipun sejak kami gugat. Kau yang tidak pernah tunjukkan batang hidungnya pun sekalipun sejak kami gugat. Jadi kalian jangan memaksa kami taat hukum sementara kalian sendiri tidak pernah menghargai pengadilan, tidak pernah menghormati hukum, tidak pernah datang ke pengadilan. Nih, purnawirawan TNI datang penggugat. Kau yang nggak pernah datang, kau yang nggak pernah hadir, kau yang tidak taat hukum, kau yang tidak beritikat baik. Kalian semua beritikat jahat terhadap Republik ini. Saya ingin tegaskan. Saya ingin tegaskan sekali lagi kepada Aguan, Antoni Salim, Jokowi, Erlangga. Saya katakan kepada kalian semua, kami sudah siap bertarung pada materi pokok perkara. Sudah banyak buktinya. Bukti pertama apa? Arsin, Kadeskot, dan Sekdesnya sudah masuk penjara. Dua penerima kuasa hukum juga sudah masuk penjara. Makanya saya ingatkan, jangan dekat-dekat dengan oligarki perampas tanah rakyat nih. Kalian bisa ditumbalkan seperti Arsin dan juga kuasa. Kalian jangan mau. Jangan makan duit haram dari Aguan. Aguan dapat duit dengan merampas tanah rakyat. Bojo lapis bumi akan menghimpit kalian. Siapapun yang makan tanah rakyat Banten. Tanah rakyat Banten itu punya tuah. Siapa yang berani berbuat zalim kepada tanah Banten, maka kalian akan siap menerima tuah. Kalian bisa lepas dari peradilan dunia, tapi sekali-kali kalian tidak akan pernah lepas dari peradilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian pasti di dunia juga kezaliman kalian akan dibalas. Makanya kita akan menunggu dari Bareskrim Mabes Polri untuk meningkatkan kasus ini. Jangan hanya Arsin, Sekdes, kemudian SP dan Chandra saja yang ditetapkan tersangka dan ditahan, ya kan? Aguan, semua yang terlibat, termasuk yang menerima manfaat dari barang curian tanah yang dirampas dari rakyat, ini juga harus dilibas, harus ditangkap. Sederhana saja, sederhana. Kasus pencurian motor dengan modus memalsukan BPKB dan STNK, itu yang ditangkap bukan hanya maling dan yang memalsukan BPKB, yang memasukkan STNK enggak, tapi juga yang menadah motor curian ini juga ditangkap. Hari ini sertifikat itu siapa yang nadah? Terbukti Agung Sedayu. 263 SAGB itu diakui punya anak usaha Agung Sedayu. Mereka yang ngomong, BPN juga udah ngomong, Menteri ATR juga ngomong. Itu punya Aguan, punya Agung Sedayu. Untuk proyek industri properti PIK 2, yang proyek ini punya Aguan dan Antoni Salim. Kalian selama ini didiamkan, rupanya tambah lama tambah kurang ngajar kalian kepada negara. Tambah kurang ngajar kalian kepada negara ini. Tambah kurang ngajar kalian kepada rakyat Indonesia. Ingat, ini saya terangkan sebagai orang Islam. Siapa saja di dalam akidah kami umat Islam yang mati membela hartanya, maka dia mati syahid. Maka rakyat Banten yang berasal dari peradaban Islam, Kesultanan Banten Islam, itu siap membela hartanya. Kalau mereka menang, itu adalah keutamaan. Ya, mereka akan dinaikkan derajatnya. Kalaupun akhirnya mereka tergilas, mereka syahid. Jadi ingat, jangan sekali-kali bermain-main. Memang harus polisi nih yang manggil Aguan dan Antoni Salim ini, baru dia datang. Kalau sama pengadilan, dia dilepeh, diabaikan. Tapi sekali lagi, polisi pun hari ini kita lihat kok sikapnya begitu. Apakah harus bayar-bayar polisi, bayar-bayar polisi, bayar-bayar polisi, bayar-bayar polisi, bayar-bayar polisi, bayar-bayar polisi. Ya, apa harus bayar polisi agar bisa menangkap Aguan?
Apa harus bayar polisi bisa nangkap Antoni Salim? Atau setidaknya nangkap Engcut, Gojali ini ya, Mandor Mehmet, kemudian Ali Hanafiah Lijaya. Ini semuanya aktor pagar laut. Kenapa kejahatan sertifikat lautnya ditangkap, ditahan? Pagar lautnya yang ngejogrok, yang kelihatan, nggak ditahan-tahan sampai hari ini. Padahal kalau pagar laut itu bisa ditangkap dengan pasal 98 Undang-Undang 32 2009 tentang lingkungan hidup. Ancaman pidananya minimal 3 tahun, maksimal 10 tahun, dan denda minimal 1 miliar, maksimal 10 miliar. Kenapa KKP ngambil sanksi yang keecek-ecek? Denda cuma 18 juta perak per meter. Per hektar. Oh, per meter. Per meter. Itu pun sampai sekarang belum ada yang bayar denda itu karena orang-orang itu belum ditemukan pelakunya, begitu. Ya. Jadi inilah kenyataannya. Republik ini dikangkangi oleh oligarki rakus perampas tanah rakyat. Betul. Mengutip ya pendapat dari nelayan yang fenomenal namanya Pak Khalid. Pak Khalid mendefinisikan apa itu rakus. Jurang dalam tak bertepi. Jadi semua kalau dimasukkan ke orang rakus gak akan penuh jurang itu. Betul. Seluruh republik ini kalau dimakan sama gua, dimakan Antoni Salim, dimakan Erlangga Hartarto, gak akan kenyang mereka. Karena apa? Karena mereka rakus. Mereka rakus. Nah sekarang karena hari ini sudah diputus mediasi gagal karena Aguan tidak datang, Antoni Salim tidak datang, Erlangga tidak datang, Jokowi tidak datang, maka kita tunggu pada proses di